Selamat hari Minggu. Selamat beribadah bersama Kak Yus. Di sini Kak Yus akan memulai kebaktian pada hari Minggu ini. Sebelumnya adik-adik ambil Alkitab dan buku tulis dan menyimak apa yang Kak Yus firmankan. Engkau catat dan engkau bagikan ke Kak Yus. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu, lalu kita akan berdoa. Sebelum itu kita dengar satu lagu, lalu kita berdoa. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tiada
tadi kita sudah mendengarkan sebuah lagu. Nah, itulah lagu puji-pujian kita pada hari ini. Selain itu, kita akan memulai kebaktian kita. Sudah mendengarkan lagu, kita berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Bapa, terima kasih pada hari ini, hari yang minggu yang cerah ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, di dalam kebaktian minggu pagi ini ya Bapa. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah adik-adik kami, sekolah minggu, biar dia bisa menjalankan apa yang difirmankan oleh firman Tuhan pada hari minggu ini Tuhan. Terima kasih ya Bapa, berilah curah Roh Kudus-Mu ke dalam pikiran hati anak-anak adik-adik kami sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau kekal dan selamanya. Amin. Ya, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Mazmur 27 ayat 7 sampai 9. Begini bunyi firman Tuhan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Ayat 8. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ayat 9. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Teks pada minggu pagi ini yaitu berjudul tentang Aku menantikan Yesusku kembali. Aku menantikan Yesusku kembali. Nah, apa artinya menantikan Yesus kembali? Yaitu menantikan bahwa Yesus akan datang ke dunia untuk kedua kalinya. Yang mana kita tidak tahu kapan kedatangannya Tuhan Yesus. Nah, di sini kita ambil contoh satu yaitu Daud. Daud adalah seorang nabi yang minta pertolongan kepada Tuhan walaupun dia dalam keadaan susah maupun senang. Nah, adik-adik, di dalam kehidupan kita juga, di sini banyak sekali orang bisa membutuhkan pertolongan. Yaitu, apa saja yang perlu kita tolongkan? Satu, kalau dalam keluarga, bisa kita membantu orang tua, menyapu, mengepel, dan sebagainya. Yang kedua, kepada abang atau kakak, bisa membutuhkan pertolongan dalam pelajaran. Nah, disitulah kita masih banyak sekali yang membutuhkan pertolongan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kapan kita meminta pertolongan kepada orang lain? Kepada siapa kita harus minta pertolongan? Nah, itulah adik-adik, kita butuh pertolongan dari orang lain. Tidak mungkin kita nggak butuh pertolongan. Sedangkan Daud aja memerlukan pertolongan dari Allah. Nah, di sini nanti kakak lihat ada video tentang pertolongan yang bagaimana yang harus kita kerjakan. Lihat ya adik-adik, selamat menyaksikan.
Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Berfirman, ku menang saat kau bertindak.
rajin beribadah karena gadget. Di suatu desa yang damai dan sejuk, ada seorang anak yang rajin beribadah ke gereja. Lalu suatu hari, ia berkata kepada ayahnya, "Ayah, mulai hari ini saya tidak mau lagi sekolah minggu." Loh, kenapa anakku? Karena di gereja saya menemukan orang-orang yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya tidak. Ada yang sibuk dengan gadgetnya, sementara yang lain membicarakan keburukan orang lain. Sang ayah pun berpikir sejenak dan berkata, Baiklah kalau begitu. Tapi ada satu syarat yang harus kamu lakukan. Kalau kamu berhasil dengan syarat yang ayah berikan, setelah itu, apakah kamu masih mau sekolah minggu atau tidak? Terserah kamu. Apa itu, ayah? Ambillah satu gelas dan isi dengan air sampai hampir penuh. Lalu bawalah gelas itu di tanganmu. Berjalanlah keliling gedung gereja, dan ingat, jangan sampai ada air yang tumpah. Demikianlah, si anak pun membawa segelas air berkeliling gereja dengan hati-hati. Aku harus berhasil. Aku harus bisa mengelilingi gereja ini tanpa setetes air pun tumpah. Hampir saja. Sedikit lagi. Dan berhasil. Akhirnya aku berhasil mengelilingi gereja dan akan kulaporkan kepada ayahku. Dan luar biasa, anak tersebut berhasil dengan tugas yang diberikan sang ayah, hingga tak ada setetes air pun yang jatuh. Sesampainya di rumah, sang ayah bertanya, Bagaimana? Sudah kamu bawa air itu keliling gereja? Sudah, ayah. Apakah ada yang tumpah? Oh, tidak, ayah. Apakah di gereja tadi ada orang yang sibuk dengan gadgetnya? Wah, saya tidak tahu. Karena pandangan saya hanya tertuju pada gelas ini. Dan pikiran saya terpusat pada tugas yang ayah berikan. Apakah di gereja tadi ada orang-orang yang membicarakan kejelekan orang lain? Wah, saya tidak dengar. Karena saya hanya berusaha konsentrasi menjaga air dalam gelas. Sang ayah pun tersenyum, lalu berkata, Begitulah hidup anakku. Jika kamu fokus dengan tujuan hidupmu, kamu tidak akan punya waktu untuk menilai kejelekan orang lain. Jangan sampai kesibukanmu menilai kualitas orang lain membuatmu lupa akan kualitas diri. Bila kamu sekolah minggu, maka fokuslah dengan apa yang kamu lakukan. Beribadah kepada Tuhan dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana? Masih tidak mau sekolah minggu? Oh, sekarang saya mengerti, ayah. Saya akan belajar dengan sungguh-sungguh. Saya akan fokus dengan apa yang diajarkan oleh kakak guru sekolah minggu. Terima kasih, ayah. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah lihat video yang ditayangkan kakak tadi. Nah, di situ nanti ada video yang membutuhkan pertolongan sama yang tidak membutuhkan pertolongan. Nah, sekarang kakak minta apa inti dari film tersebut? Ya, inti dari film tersebut yang kakak sediakan tadi, film tadi. Nah, supaya kalian bisa mengambil inti dari film tersebut.
kita semua membutuhkan pertolongan dari orang lain. Ya, ingat adik, kita butuh pertolongan kepada orang lain. Pada siapa? Terlebih-lebih kepada Tuhan. Yang mana Tuhan akan datang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan kedatangannya. Apakah seperti pada pencuri malam hari atau pada seperti manusia biasanya. Itu saja firman Tuhan hari ini. Ayat nats atau ayat hafalan hari ini adalah Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekali lagi, Mazmur 121 ayat 2. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nah, setelah itu nanti kalian buat sebuah gambar atau apa yang membutuhkan pertolongan. Contoh, kamu ngambil gelas buat pertolongan orang enggak gitu. Ya, tolong Kak kasih chat ke kakak, videokan mana yang kalian perlu ditolong oleh orang lain. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Semoga sukses kalian semuanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, yaitu tentang pertolongan. Tuhan, kami ingin ditolong oleh Engkau ya Bapa, supaya kami menjadi murid-murid-Mu yang setia menemani Engkau ya Bapa sampai kedatangan Yesus kedua kalinya. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan semua Tuhan, adik-adik kami ini Tuhan, ke dalam tangan-Mu saja. Kepada orang tuanya Tuhan, berilah rezeki, kesehatan yang berasal dari-Mu saja. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Amin. Ingat adik-adik, tugasnya buat gambar yang membutuhkan pertolongan. Kumpul ke kakak. Terima kasih.